Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Apa kabar Elisa pagi hari ini? Baik, oke, gimana kabarnya hari ini? Kita juga harapkan nih semua pemirsa yang sedang menyaksikan TVR Parlemen melalui kanal manapun, melalui DPR Now maupun juga YouTube-nya TVR Parlemen dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Sufi Abdul dan juga tentunya rekan saya. Saya Elisa Purba dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI pemirsa sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 14 Oktober 2022. Selengkapnya. Pengawal TVR 09 hari ini, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI ini berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Korea Selatan ini bisa terus ditingkatkan. Oleh karenanya, BKSAP DPR RI mendorong agar potensi SDM baik di Indonesia maupun juga di Korea Selatan ini bisa dikembangkan secara maksimal dengan saling bertukar pikiran guna membangun kedua negara yang tangguh untuk menghadapi krisis global. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI berharap hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan bisa terus ditingkatkan, termasuk upaya dalam menghadapi ancaman krisis global. Karenanya, pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua negara dinilai bisa mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di kedua negara untuk mengatasi krisis multidimensi global yang saat ini sedang berlangsung. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara DPR RI dengan perwakilan Parlemen Korea Selatan Kim Yong-jo di sela perhelatan P20 diselenggarakan di Senayan, Jakarta belum lama ini. Ketua GKSB DPR RI Parlemen Korea Selatan, Edward Tanur mengatakan, potensi kekayaan alam Indonesia dan bonus demografi harus bisa dimaksimalkan untuk membangun Indonesia dan menghindari efek krisis global. Kita memang agak tertinggal sedikit di bidang pertanian, perikanan, teknologinya. Tapi kalau kekayaan alamnya kita paling kaya sudah, sumber daya alam. Maka itu saya bilang ke depannya kita bisa melakukan pertukaran petani, pertukaran teknologi, ya kita teknologinya teknologi alam ini. Mereka kan teknologinya maju, bagaimana mereka keluar dari krisis pangan. Habis Perang Dunia Kedua itu mereka import besar-besaran pangan. Tapi sekarang mereka sudah ekspor. Yaitu berkat kerja keras dan sumber daya manusianya betul-betul dipersiapkan. Edward juga mendorong agar potensi SDM baik di Indonesia maupun Korea Selatan bisa dikembangkan secara maksimal dengan saling bertukar pikiran guna membangun kedua negara yang tangguh hadapi krisis. Halim dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Dari BKSAP kita beralih ke Badan Legislasi DPR RI menyayangkan sikap Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tak kunjung mengirimkan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran kepada DPR. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengabaian atas upaya DPR membangun paradigma kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap mengabaikan dan tidak menindaklanjuti RUU Pendidikan Kedokteran karena Mendikbud tidak kunjung mengirimkan daftar inventaris masalah RUU Dikdok ke DPR RI. RUU tentang pendidikan kedokteran adalah RUU yang selaras dengan kehendak dari nawacita Presiden. Untuk itu DPR meminta itikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyelesaikan DIM RUU ini. Wakil Ketua Balek Willy Aditya mengatakan, seharusnya DIM telah diserahkan oleh Mendikbud 60 hari setelah surpres diterima DPR. Namun hingga saat ini, DPR belum menerima DIM tersebut. Tidak patut kiranya apa yang dilakukan oleh seorang menteri ya. Nah, tentu saya selaku Ketua Panja mengingatkan apa yang kita lakukan. Ikhtiar ini sebangun dengan nawacitanya Presiden ya, untuk kemudian membangun Indonesia dari pinggiran, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini yang menjadi pokok soal ya. Jadi saya mengingatkan kembali bagaimana yang bersangkutan harus sesuai taat azas karena ini melanggar undang-undang. Willy Aditya memastikan DPR beritikat untuk menuntaskan RUU Dikdok ini.
RUU tentang pendidikan kedokteran ini berkehendak membangun paradigma kesehatan yang terakses, terjangkau, dan memanusiakan manusia. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ini perhelatan P20 yang digelar di Indonesia pada pekan lalu telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global. Dan informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, ini tengah menurunnya kondisi ekonomi dan juga perubahan iklim ini akibat pemanasan global, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melalui konferensi tingkat tinggi dari P20 ini mendorong adanya komitmen bersama antara negara guna memberikan tindakan nyata dalam mengatasi krisis global. Di tengah menurunnya kondisi ekonomi dan perubahan iklim akibat pemanasan global, BKSAP DPR RI melalui konferensi tingkat tinggi P20 mendorong adanya pernyataan komitmen bersama antar negara guna memberikan tindakan nyata dalam mengatasi krisis global. Ditemui saat Parliamentary Forum Context of the Age G20 Parliamentary Speaker Summit di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani mengatakan saat ini ada 5 tantangan global yang harus menjadi prioritas dunia, yaitu perubahan iklim, pemulihan masa pandemi COVID-19, ekonomi, ketahanan pangan, dan perang Rusia-Ukraina. Usaha harus dilakukan. Tantangannya tidak mudah ya. Kalau tadi diangkat minimal ada 5 kan. 1 climate change, 2 pandemik, 3 ekonomi kita, 4 food supply, dan 5 tension internasional, Rusia segala macam. Bukan perkara mudah, tapi seruan harus terus disebarkan. Tadi apresiasi si Nina anak kecil itu yang plastik itu, wow itu touching the heart sekali, bagus sekali. Besok acara intinya, sekarang Parliamentary Forum tadi panelisnya juga bagus-bagus. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Fatan menyatakan Indonesia berencana melakukan pengenaan carbon tax atau pajak karbon. Hal ini merupakan wujud nyata untuk pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan. Bisa, karena saya kira dengan undang-undang pajak karbon yang mulai diterapkan di Indonesia, saya kira Indonesia telah masuk dalam ratifikasi Prancis bagaimana kita memelopori satu gerakan untuk ekonomi hijau yang berkelanjutan. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Di sini ada anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman yang mengapresiasi sikap aktif dan kritis peserta Parlemen Remaja tahun 2022. Rizky berharap selaras dengan tema generasi sadar privasi, dataku tanggung jawabku, peserta Parja 2022 dapat turut mengawal implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di masyarakat luas. Anggota Komisi 1 DPR RI mengapresiasi sikap aktif dan kritis peserta Parlemen Remaja tahun 2022. Selaras dengan tema generasi sadar privasi, dataku tanggung jawabku, peserta Parja 2022 dapat turut mengawal implementasi Undang-Undang PDP di masyarakat luas. Sebelum melaksanakan simulasi rapat kerja dan sidang paripurna, peserta Parlemen Remaja tahun 2022 mendapatkan pembekalan terkait pentingnya menjaga data pribadi. Sebagai brand ambasador Parja 2022, anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma mengapresiasi antusiasme peserta Parja 2022 dalam mengikuti setiap kegiatan yang sudah disiapkan. Saya sangat optimis sekali setelah selesai dari acara Parlemen Remaja atau penyelenggaraan Parlemen Remaja ini, mereka peserta-peserta Parlemen Remaja khususnya di tahun 2022 ini bisa menjadi brand ambasador dari pelindungan data pribadi dari masyarakat di seluruh wilayah di Republik Indonesia ini. Ini permasalahan yang sangat sulit, ini butuh sosialisasi yang sangat besar, pemerintah sendiri atau DPR sendiri tidak akan bisa menyelenggarakan sendiri, pasti butuh bantuan dari para pemuda khususnya, terutama yang masih di SMA dan bangku kuliah, ini untuk mensosialisasikan secara masif dan saya bangga hari ini bisa bertemu dengan calon-calon pemimpin. Rizky Aulia menekankan pentingnya kesadaran menjaga data pribadi sebagai identitas diri masing-masing. Rizky Aulia mendorong para remaja memulai dari diri sendiri, lalu mensosialisasikan pada lingkungan terdekatnya segera setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, kalau tadi berita informasi terkait dengan Parlemen Remaja, kita beralih ke informasi ini dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang bangga atas keberhasilan penyelenggaraan Forum P20 yang dihelat pada 5 hingga 7 Oktober pekan lalu nih pemirsa. Jadi Parlemen Dunia ini sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI bangga atas keberhasilan penyelenggaraan DHG20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 Summit dan menjadi suksesi parlemen dalam mengatasi berbagai persoalan global. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma mengaku DPR RI telah menunjukkan komitmen mengatasi berbagai persoalan global melalui P20 Summit ini. Selain itu, P20 Summit kali ini juga mendorong kerjasama antar parlemen G20 melalui parlemen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Kita harus bekerja keras bersama. Semua negara harus duduk bersama, mencari solusi bersama menghadapi mitigasi climate change, tackling climate change, perubahan iklim ini. Yang kedua, bagaimana semua komit menuju transisi energi, menuju dari energi fosil yang merusak lingkungan menuju energi yang ramah lingkungan. Juga kita sepakat tentang pembahasan-pembahasan yang berbau dengan green economy. Bagaimana masyarakat itu harus didorong menuju green economy. Bagaimana masyarakatnya mendapatkan manfaat, lingkungan terjaga, pertumbuhan juga ekonomi terjaga dengan baik atau sustainable. Dalam penutupan P20 Summit, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, perlu sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif termasuk keuangan campuran untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan dan target SDGs. Perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil dan tidak diskriminatif, serta memastikan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim. Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Ini pemirsa, dalam penyelenggaraan Forum P20 pekan lalu telah disepakati bahwa komitmen bersama nih RL antara negara sangat diperlukan. Jadi untuk memberikan tindakan nyata mengatasi krisis global. Nah, informasinya akan kita hadirkan tentunya Uki sesaat lagi. Untuk itu pemirsa tetaplah di TVR 09.
dulu saya Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Bisa masih bersama dengan Subki Abdul dan juga Elisa Purba. Dan pemirsa, seperti yang tadi telah kita sampaikan juga ya Uki, bahwa penyelenggaraan P20 memang telah ditutup pada 7 Oktober pekan lalu nih. Dan hasil dari forum tersebut menghasilkan chair summary yang menggarisbawahi beberapa hal penting. Nah pemirsa, salah satunya adalah multilateralisme yang merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama. Nah, dalam forum tersebut ini pemirsa, Indonesia mengajak seluruh parlemen dunia untuk ikut mengatasi krisis global yang tengah melanda. Kerjasama dan juga kolaborasi negara maupun juga parlemen yang akan mewujudkan harapan baru yang membawa perdamaian dan juga kesejahteraan untuk dunia yang lebih baik. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setelah pembukaan P20 Summit, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak parlemen-parlemen negara G20 bergotong royong dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis ekonomi dan krisis pangan global. Karena krisis global tidak bisa diatasi satu negara atau satu pihak saja. Menurut Puan, kerjasama dan kolaborasi negara maupun parlemen akan mewujudkan harapan baru yang membawa pada perdamaian dan kesejahteraan dunia yang lebih baik, terutama di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian kita menghadapi krisis ekonomi, krisis cuaca, climate change, kemudian perdagangan, ekonomi, sosial. Karena dari akibat dari krisis ekonomi tentu saja nanti akibatnya akan menjadi krisis sosial. Ini yang harus kita sama-sama jaga. Kemudian bagaimana mata rantai dan pasokan dari menjaga mata rantai pasokan pangan itu tidak terputus. Itu jangan sampai kemudian membuat rakyat di suatu negara itu kemudian tidak bisa mendapatkan haknya dalam kesejahteraan hidup mereka. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menyebutkan, harus ada kerangka kerja bersama dari seluruh negara termasuk parlemen untuk mengatasi krisis global. Dalam forum-forum diskusi P20 Summit tersebut, para delegasi parlemen G20 sadar akan krisis global dan dampaknya, sehingga mau bekerja sama dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan kesejahteraan yang selaras di seluruh dunia. Dengan begitu, menurut Mardani, target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs dapat tercapai merata. Intinya semua sadar kondisi tidak sedang baik-baik saja dan level krisisnya bukan level krisis regional atau nasional tapi global. Tadi Cina bahkan kita sudah punya contoh teladan bagaimana dalam waktu singkat kami bisa menaikkan GDP Cina dalam jumlah penduduk yang demikian besar. Nah, dia siap untuk best practice-nya kayak apa, siap. Namibia tadi bagus mengangkat tentang bagaimana SDGs bisa dicapai khususnya buat negara-negara berkembang. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma mengungkapkan parlemen berperan mengawal ketahanan pangan dan energi, serta menangani tantangan krisis yang berpotensi menyerang berbagai negara.
konflik dan kenaikan harga energi berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas dan mengakibatkan tingginya inflasi di berbagai negara. Menurut Putu, kerjasama multilateral akan mendorong terwujudnya upaya-upaya menangkal krisis, perubahan iklim, dan mendorong dilaksanakannya ekonomi hijau. Inflasi terjadi di banyak negara, bahkan ada yang sampai di atas 50%, 70%, malahan sampai jatuh mata uang mereka. Komitmen global tentang Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu harus kita wujudkan bersama. Ini kesepakatan global. Tapi pada prinsipnya setiap negara punya catatan di sana dan mereka pada prinsipnya penting. Ketahanan energi, ketahanan pangan. Menutup rangkaian P20 Summit, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani kembali menyerukan dan mengajak para pimpinan parlemen negara G20 bergerak bersama melakukan aksi secara nyata untuk mengatasi berbagai krisis global seperti krisis iklim, krisis pangan dan energi, hingga resesi ekonomi. Parlemen telah menegaskan pentingnya bukan sekedar untuk membuat komitmen, namun melakukan aksi nyata dalam setiap komitmen untuk mengatasi masalah global. Aksi nyata harus mulai dilakukan. Langkah kecil pertama harus diambil untuk diikuti dengan langkah berikutnya yang semakin mendekatkan kita kepada tujuannya, tujuan masa depan internasional. DH G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 Summit menghasilkan chair summary yang menggarisbawahi banyak hal. Di antaranya, perlu sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan, dan SDGs, perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Iya, seperti pidato yang disampaikan oleh Bu Puan Maharani tadi terkait dengan langkah kecil pertama harus diambil untuk langkah besar selanjutnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Betul sekali, Uki. Dan kita berharap tentunya bahwa chair summary yang dihasilkan oleh P20 ini bisa mendorong kerjasama yang lebih baik antar negara tentunya. Dan pemirsa, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan berbagai macam kuliner. Selanjutnya kami akan mengajak Anda semua ini untuk mencicipi salah satu kuliner Nusantara khas Ranah Minang. Ini banyak sekali sebenarnya dan ini menjadi penasaran juga buat pemirsa yang mana yang akan kita bahas. Dan tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Kembali lagi di TVR 09. Dan pemirsa juga Uki, tentu kita sama-sama sepakat nih bahwa ranah Minang ini dikenal dengan kekayaan kulinernya yang sanggup memanjakan lidah tentunya. Waduh. Betul sekali, dan mulai dari hidangan yang berat nih seperti makanan-makanan rendang hingga kudapan ringan seperti lamang. Nah, ini kendati terbilang klasik, jadi kudapan yang satu ini nih El, ini masih tetap bertahan hingga sekarang loh pemirsa. Bahkan ini kerap tersedia pada momen-momen tertentu nih El. Dan ini kita penasaran nih Uki, kira-kira lamang ini seperti apa? Untuk itu pemirsa, mari kita saksikan informasi lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan mengajak pemirsa mengenal salah satu kuliner khas Nusantara yang tak lekang dimakan zaman. Cita rasa gurih dengan tekstur yang lengket serta legit, mungkin itulah karakter yang pas untuk menggambarkan kuliner yang satu ini. Ya, benar sekali, lamang menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat. Lamang atau yang biasa juga disebut lemang merupakan sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan cara dibakar dalam seruas bambu. Lamang umumnya ditemukan di wilayah persebaran kebudayaan Melayu baik di Semenanjung Melayu, Sumatera maupun Kalimantan. Salah satu daerah di mana lemang berkembang menjadi sajian kuliner lokal adalah Bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Bahan baku lamang terbilang relatif sederhana, yaitu beras ketan, perasan santan, dan garam. Alat masak yang digunakan pun sederhana, hanya daun pisang serta ruas bambu dengan panjang kurang lebih 40 hingga 70 cm, dengan diameter sekitar 7 hingga 15 cm. Pembuatan lamang dimulai dengan mencuci serta meniriskan beras ketan. Beras ketan tersebut kemudian dicampur dengan santan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Batang bambu tersebut kemudian dibakar hingga beras di dalamnya matang. Proses memasak lamang hingga matang biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Dalam bahasa Minang, lemang disebut lamang, sehingga tradisi membuat lemang dikenal dengan malamang. Malamang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Minang sejak dulu. Kebiasaan membuat makanan kaya gizi ini sering dilakukan saat acara-acara penting, seperti Hari Raya Lebaran, Maulid Nabi, pengangkatan penghulu adat, dan acara besar lainnya. Seiring perkembangan zaman, jenis dan varian lamang pun kini ada berbagai macam loh. Di Kota Padang sendiri setidaknya ada 4 jenis lamang yang dijajakan di sana. Di antara varian yang umum ditemui adalah lamang ketan putih dan lamang ketan hitam. Secara umum, keduanya memiliki rasa yang relatif asin atau gurih. Di beberapa belahan perkampungan, kebiasaan malamang atau bikin lemang bersama-sama masih terjaga dengan baik. Namun, di daerah perkotaan seperti Padang sudah cukup jarang ditemui. Warga cenderung memesan lemang dari para pedagang yang sengaja membuatnya dalam jumlah banyak. Proses pembuatannya yang lama dan sulit membuat masyarakat lebih memilih membeli lemang yang sudah jadi ketimbang membuatnya sendiri. Yuk kita tanya-tanya Bapak Zulherman, salah satu pembuat lamang yang sudah lebih dari 30 tahun mempertahankan tradisi membuat lamang. Sudah 31 tahun. Ya, kalau dulu lumayan lah. Lebih-lebih dari yang kita kira kan gitu. Tapi kalau sekarang udah agak sulit. Iya, orang belum tahu. Orang belum tahu sekarang. Banyak yang belum tahu. Kalau kemarin-kemarin kami kan jualan di lapangan Menonjol. Kalau sekarang orang cari ke sana, kami di sini. Kalau dulu jam segini udah habis paruh nih. Kalau bisa biasanya ya. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Kalau kemarin, kayak kemarin tuh. Di rumah aja tuh banyak tuh. Sekarang nggak ada. Pesan-pesanan nggak ada lagi di rumah. Biasanya banyak, ada yang beli 2 batang, 3 batang. Di rumah ya, bukan di pasar. Nah kalau sekarang nggak ada.
Yuk pemirsa, kalau sedang berkunjung ke Padang, sempatkan untuk beli dan cicipi lamang khas Tanah Minang ya. Mari bersama kita bangkitkan lagi perekonomian rakyat kecil, seperti Bapak Zulherman dengan membeli dagangannya. Selain membantu perputaran roda perekonomian, kita juga berarti turut andil dalam melestarikan kuliner khas Nusantara. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nah, oke, kalau kita bahas lamang pagi-pagi gini rasanya jadi makin pengen mencoba Udah sarapan? ya. Belum nih, mungkin Kita coba nanti cari di platform untuk ada nggak ya lamang di Jakarta? Iya, karena kita lihat kalau misalnya proses pembuatannya aja gitu begitu lama, pasti rasanya juga sangat enak ya. Waduh, jadi pengen makan nih nyoba ya. Nanti ya, oke, tunggu. Pemirsa, ini di penghujung acara kami informasikan pastinya kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses nih pemirsa. Jadi kalau reses ini seluruh anggota DPR RI ini kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Untuk ngapain? Untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, yaitu kayak menyerap aspirasi dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Betul sekali Uki, tapi meskipun sekarang lagi masa reses, pemirsa juga tetap bisa menyaksikan program dan juga agenda dari DPR RI lainnya. Tentunya pemirsa dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Juga dapat melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan yang lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Sekali lagi kami ingatkan nih untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Suki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.